Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk Ibu Nurul Hayati, STMCS, yang telah memberikan kesempatan pada kami. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu simulasi mesin Turing untuk konversi desimal ke binary. Sebelum masuk ke presentasinya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Viana Wahyu Laura dengan NIM 82. Saya Indra Sugara dengan NIM belakang 84. Saya Alfian Seftinasari dengan NIM belakang 92. Saya Kakak Puri dengan NIM belakang 078. Masuk pada slide yang pertama. Baik, kita masuk ke pengenalan. Kemudian ada komponen-komponen utama mesin Turing yang memungkinkan mesin untuk menjalankan proses komputasi itu secara sistematis dan terstruktur. Yang pertama ada pita atau tab, yaitu memori tak terbatas yang terbagi menjadi sel-sel untuk menyimpan simbol kosong. Dan yang kedua yaitu kepala baca atau tulis, read write head, yaitu membaca dan menulis simbol pada pita yang bergerak ke kiri atau ke kanan sesuai instruksi. Dan yang ketiga yaitu unit control atau control unit, yaitu mengelola status mesin dan menentukan tindakan berdasarkan simbol yang dibaca dan status mesin saat ini. Baik, untuk selanjutnya itu studi kasus. Studi kasus ini bertujuan untuk menggambarkan cara mesin Turing melakukan konversi ini melalui langkah-langkah komputasi, serta menganalisis efisiensi dan kompleksitas proses konversi desimal ke biner. Selanjutnya, konversi manual desimal ke binar. Nah, ada beberapa cara untuk konversi manual desimal ke biner. Namun, cara yang kami gunakan yaitu pembagian dua dan bilangan binernya dilihat dari sisa baginya. Yang mana cara ini kami implementasikan ke program dari simulasi mesin Turing. Misalnya, desimal 8 akan dibagi jadi 2, jadi 4. Sisa baginya 0. Terus 4 dibagi lagi jadi 2, hasilnya 2, sisa baginya 0. 2 dibagi jadi 2, hasilnya 0, sisa baginya 0. Jadi bilangan binarnya adalah 0, 0, 0. Baik, berikutnya adalah untuk implementasi. Sebentar, saya akan ke kode editor kesayangan kita semua, yaitu VS Code. Oke, di sini kami punya beberapa file, yaitu eh, in HTML, JavaScript, dan CSS. Tentu saja untuk bagian interface-nya. Lalu ada server, yaitu sebagai penghubung untuk interface dengan logiknya. Di sini logiknya kami menggunakan bahasa Python. Di sini ada berapa line? Ada 95 line. Kita mulai dari mengimport library JSON. Di sini digunakan agar apa ya? Nilai yang dikembalikannya akan diubah ke dalam format JSON atau JavaScript Object Notation yang akan dikelola di server lalu dikirim ke eh, JavaScript untuk diolah. Nah, hasilnya ini bisa apa ya? Agar bisa ada lah animasinya dan bisa ditampilkan di interface-nya nanti. Lalu di sini eh, didefinisikan functionnya, yaitu nama functionnya decimal to binary Turing simulation, di mana dia menerima eh, desimal yang diinputkan oleh user. Di sini ada desimal yang dikirimkan tadi di apa ya? Divalidasi lah intinya. Divalidasi menjadi angka angka desimal non negatif. Jadi eh, entah itu dia berupa karakter, berupa kalimat, berupa bilangan berkoma, berupa bilangan negatif, dia tidak akan diterima. Dia hanya menerima desimal non negatif atau desimal bilangan positif, bilangan bulat. Lalu di sini mendeklarasikan panjang pitanya sebanyak 1000, lalu mengisi pita-pita kosong tersebut dengan eh, underscore ini. Lalu eh, kepala pitanya itu diambil di tengah-tengah pita. Makanya di sini panjang pita dibagi dengan 2. Lalu mendeklarasikan
steps-nya di sini. Nah, untuk inisialisasi eh, pertama di state Q0. Oh ya, di sini ada 4 state, yaitu Q0, lalu Q divide untuk membagi, ada Q mana sih? Q write untuk menulis hasil bagi, eh, hasil sisa bagi ke dalam pita, lalu Q continue untuk menggeser kepala kepala menggeser kepala pita ketika hasil bagi tadi sudah ditulis ke dalam pita. Lalu eh, setelah semuanya selesai atau apa semua apa pembagian telah mencapai nilai nol, maka dia akan otomatis menuju ke Q halt atau em, menyelesaikan konversi. Itu adalah keempat stepnya. Langkah-langkahnya di sini tentu saja inisialisasi pertama dia akan otomatis ke eh, Q0, yaitu menulis digit eh, inputan tadi ke dalam pita menggunakan apa nih function ya, function append atau menambahkan eh, hal-hal ini ke dalam JSON tadi. Lalu posisi kepala ditambah satu. Jadi misalnya kita menginputkan nilai 80, maka dia akan berulang sebanyak berapa digit? 80 itu dua digit. Jadi dia akan berulang sebanyak 2 kali, di mana digit pertama dia akan menuliskan di tab, lalu head position akan bertambah satu, berarti dia akan berpindah ke sebelah kanan tab dari tabnya, lalu dia akan menuliskan lagi digit nolnya, begitu. Lalu dia akan berpindah ke Q divide, yaitu untuk membagi. Di sini dia tidak akan mengubah apapun pada pita, dia hanya melakukan operasi pembagian, di mana hasil sisa baginya, yaitu antara 0 atau 1, dia akan menuliskan ke dalam pita. Dia akan berlanjut ke berlanjut ke QState. Ini ada perulangan ketika number lebih besar dari 0, maka dia akan ngeprint di dalam terminal bahwa eh, sini ada actionnya, bahwa eh, apa ya, desimal tadi dibagi dan sisa baginya disimpan ke dalam pita. Lalu akan berlanjut ke QWrite, di mana dia akan melakukan penulisan hmm, dia akan melakukan penulisan hasil sisa bagi tadi ke dalam pita. Setelah itu dia akan menuju ke state Q continue, di mana head position akan diubah eh, -1. Berarti eh, head position akan berpindah ke kiri pita untuk menuliskan hasil sisa bagi tersebut. Untuk menuliskan hasil sisa bagi yang selanjutnya. Ini geser keterangannya, geser pita sebelumnya. Step count ini sebenarnya cuma buat step count ini cuma buat apa ya? Keterangan ketika di JSON-nya nanti. Lalu ketika eh, apa ya, numbernya atau desimalnya itu dibagi sudah pembagiannya sudah habis, maka dia akan otomatis ke keyhole. Dia akan berhenti semuanya dan headnya akan berpindah ke eh, nilai konversi yang baru. Nah, di sini semua hasil tersebut akan dimasukkan ke dalam binary result, lalu akan dikembalikan berupa JSON, berformat JSON, di mana yang dikembalikan adalah binary resultnya ini, dan stepsnya. Formatnya akan seperti apa ya? Kita akan coba uh, implementasikan atau mencoba ya.
Ya, di sini kami menggunakan Libre framework class untuk bagian servernya. Jadi ini kami sebenarnya nggak menggunakan apa-apa ya, nggak menggunakan library. Library yang digunakan itu adalah eh, hanya untuk membantu di sisi servernya saja, bukan untuk membantu di logiknya. Logiknya kami murni menggunakan Python. Ini bisa kita lihat anggota kami. Nah, di sini untuk konversi desimal ke biner, pertama kita dimasukkan di apa ya? Disuruh memasukkan angka desimal terserah berapa saja, yang penting desimal positif, jangan bulat. Misalnya di sini kita masukkan angka 7. Kita muat ke dalam pita, maka dia akan otomatis positive head-nya berada di tengah-tengah pita. Ketika kita menekan tombol play, ini speednya kita temukan tombol play. Pertama dia akan menulis pita, menulis angkanya ke dalam tab. Kita tunggu selesai saja dulu. Kita jelaskan ambil step. Nah, hasilnya jika kalian merasa tidak percaya, silakan konversi sendiri. Kita reset, kita eh, step by step. Step pertama, step pertama, dia akan menginisialisasi dan memuat angka desimal ke pita. Ya, dia akan menginisialisasi tengah-tengahnya pita. Step selanjutnya, dia akan menulis angka 7 di posisi 500, di mana 500 itu posisi tengah-tengah pita. Lalu step selanjutnya, dia akan pindah ke step Qdivide untuk memulai konversi. Ini tidak akan mempengaruhi apa-apa ke dalam pita. Dia hanya berpindah, ini pun pengaruh dari eh, kondisi sebelumnya ya, di mana dia otomatis berpindah ke kanan untuk menulis inputan yang selanjutnya. Namun di sini karena cuma satu digit saja, maka dia akan berpindah ke kanan, namun tidak akan melakukan apa-apa. Pindah ke step divide untuk memulai konversi. Step selanjutnya, eh, divide akan membagi 7 dengan 2, maka hasilnya 3, sisanya 1. Step selanjutnya, dia akan menulis sisa tadi, yaitu 1 tadi, ke dalam pita. Step selanjutnya, di key continue, kepala akan berpindah ke kiri untuk bersedia penulisan berikutnya. Step selanjutnya, dia akan berpindah ke key divide lagi untuk membagi eh, hasil bagi tadi, yaitu 3 dengan 2, lalu hasilnya 1. Dan sisa baginya adalah 1. Step selanjutnya, dia akan menulis 1 di posisi 500, ya di sini tadi, di samping putihnya yang tadi. Lalu lu akan kembali lagi ke key continue untuk berpindah ke kiri ke pita yang kosong untuk bersiap ke penulisan berikutnya. Lalu akan membagi lagi, sisa baginya 0 dan membagi 1 dengan ya membagi 1 sehingga menjadi 0. Lalu sisa baginya adalah 1. Step selanjutnya menulis lagi. Karena tadi sudah 0, dia akan otomatis eh, ke keyhold ini kondisi di mana bersiap untuk menulis lagi, namun karena tidak ada, dia akan ke keyhold. Nah, untuk tadi yang format yang dikirim, ini kita akan melihat format yang dikirim oleh Turing.Python ini ke server. Kita akan lihat format itunya. Seperti itu. Kita coba ini 10 saja biar kelihatan. Sini kita sini kita bisa lihat ini adalah format JSON yang dikirim.
yang dikirim dari server ke bagian front end sehingga dapat diolah oleh JavaScript sehingga bisa menampilkan animasi-animasi seperti ini. Baik, cukup. Itu dia presentasi dari hasil diskusi kami, simulasi mesin Turing untuk konversi desimal ke binary. Terlebih dan terkurang kami mohon maaf. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.